Ya, Selamat malam. malam. Ya, perkenalkan saya Bernardine Dwi Fontani dari program studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya sebelumnya mewawancarai Mbak Askia, benar? Benar. Boleh tahu asal kuliahnya dari mana? Dari FKM Unsri, Mbak. Oke, saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya dengan judul perbedaan status gizi mahasiswa indekos dan tidak indekos berdasarkan pola makan. Langsung saja kalau begitu ke pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu Mbak sekarang ngekos atau enggak ya? Sekarang ngekos, Mbak. Mbak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Eh, Maaf nih sebelumnya, penghasilan orang tuanya kira-kira berapa ya Mbak? Ini disebut dalam nominal ya? Ya, boleh dari range harga. Eh, di atas 5 juta kira-kira. Eh, Apa sih yang Mbak tahu tentang gizi seimbang? Menurut saya, gizi seimbang itu eh, bisa dikatakan kalau memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna, Mbak. Terus kalau makanan sehari-hari gitu, apakah lengkap eh, karbohidrat, protein, nabati, sayuran gitu? Eh, Mungkin biasanya kalau semenjak saya tinggal di kos ini, agak kurang sih Mbak kalau secara vitamin yang berasal dari sayur-sayuran gitu karena kan eh, namanya juga ngekos ya biasanya kan lebih ke junk food gitu Mbak jatuhnya. Jadi bisa disimpulkan kalau makan sehari-hari ini biasanya beli di luar ya. Iya Mbak, benar. Apakah ada pantangan makanan tertentu? Karena saya juga kan punya penyakit emah jadi saya agak jaga makan yang kayak terlalu pedas atau terlalu asam dan juga yang kayak bergas saya nggak makan. Biasanya makan berapa kali dalam sehari? 2 sampai 3 kali Mbak sehari. Kalau makanan cepat saji itu dalam 1 minggu atau 1 bulan berapa kali dikonsumsi? Kalau makanan cepat saji seperti mie instan dan teman-temannya itu kemungkinan 1 minggu itu 2 kali Mbak. Biasanya kalau milih tempat makan di luar tuh yang diperhatiin apanya dulu nih? Apakah harganya, rasanya, kebersihan makan, kebersihan tempat makan, atau kenyamanan tempat makannya, Mbak? Eh, Kalau saya sih yang pertama tuh kebersihan makanan ya Mbak, terus diikuti sama kebersihan tempat makannya, kemudian disesuaikan juga sama harganya. Eh, apakah Mbak juga mengkonsumsi suplemen multivitamin gitu? Kalau untuk jangka panjang enggak ada Mbak, cuman kalau seandainya saya lagi kurang sehat, mungkin saya kayak mengonsumsi vitamin C gitu. Dalam seminggu biasanya meluangkan waktu buat olahraga nggak? eh Jarang sih Mbak, kemungkinan mungkin sebulan tuh 1 kali cuman. Baiklah, terima kasih Mbak Askia. Mungkin itu saja wawancara saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Apakah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Ya Mbak, tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dia Sadinanggani, mahasiswa dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Mbak Arindi dalam rangka pemenuhan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul perbedaan status gizi mahasiswa indekos dan tidak indekos berdasarkan pola makan. Sebelumnya Mbak Arindi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Arindi Dinarika. Oke, apakah Mbak Arindi bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Untuk yang pertama, Mbak Arindi sekarang kos atau tinggal di rumah? Saya Kos ya. Lanjut, Mbak anak keberapa? anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Maaf sebelumnya untuk penghasilan orang tua dalam sebulan kira-kira berapa ya Mbak? Penghasilan kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta. Terus apa sih yang Mbak tahu tentang gizi seimbang? Kalau tentang gizi seimbang kayaknya saya belum tahu banyak, jadi kurang tahu. Ya, kurang tahu ya Mbak ya. Iya. Lanjut, kalau untuk makanan sehari-hari ini biasanya sering masak atau beli? Masak. Masak kan? Terus Mbak apa punya tantangan makan tertentu? Nggak ada. Untuk frekuensi makan nih biasanya Mbak dalam sehari itu berapa kali makan? Kalau dalam sehari 3 kali sehari. Oh ya, 3 kali sehari ya. Terus kalau untuk makanan sehari-hari ini untuk kayak protein hewani, nabati, sayuran, buah-buahan itu ada di setiap kali makan nggak? Kalau untuk hewani 2-3 kali dalam seminggu. Kalau untuk nabatinya 2-3 kali sehari. Nah, kalau untuk sayur saya hampir setiap hari makan pasti ada. Nah, kalau buah-buahan 2-3 dalam seminggu. Sampai 3 kali dalam seminggu ya. Terus Mbak suka konsumsi makanan cepat saji? Suka ya. Biasanya frekuensinya berapa kali dalam seminggu? Kalau dalam seminggu sering sih 2-3 kali. Ya, 2-3 kali ya. Mbak kalau milih tempat makan di luar tuh, yang biasanya diperhatiin lebih dulu apanya? Pasti saya lihat tempatnya dulu nyaman atau enggak. Habis itu nanti lihat harganya cocok atau enggak. Oke. Terus Mbak ada konsumsi suplemen multivitamin? Nggak ada. Kalau untuk olahraga biasanya ada ngeluarin waktu buat olahraga nggak? Ada, tapi nggak sering sih, paling dalam sebulan itu sekali. Jogging ya. Oke. Mungkin itu saja wawancara saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Sadinanggani. Saya mahasiswi program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai Mbak Salsabila dalam rangka pemenuhan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul perbedaan status gizi mahasiswa indekos dan tidak indekos berdasarkan pola makan. Sebelumnya Mbak Salsabila boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Dea. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa, mahasiswa Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sriwijaya. Oke, apakah Mbak Dila bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia Kak. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, Mbak sekarang ngekos atau tinggal di rumah? Sudah ngekos? Ngekos ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Mbak anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ya, maaf ya Mbak, sebelumnya untuk penghasilan orang tua dalam sebulan kira-kira berapa Mbak? Untuk penghasilan orang tua saya, kira-kira dalam 1 bulan itu kurang dari 1 juta Kak. Kurang dari 1 juta ya. Pertanyaan yang ketiga, apa sih yang Mbak tahu tentang gizi seimbang? Yang saya ketahui tentang gizi seimbang yaitu merupakan suatu susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan juga jumlah zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, pada isi piringku membatasi asupan gula garam dan juga lemak sarapan pagi dan juga minum air yang cukup. Oh ya. Lanjut, kalau untuk makan sehari-hari biasanya sering masak atau beli? Kalau untuk makan sehari-hari saya lebih sering masak Kak. Masak ya. Lanjut, kalau untuk makanan sehari-hari kayak protein hewani, nabati, sayuran, buah-buahan itu pasti ada di setiap kali makan atau enggak? Iya,
selalu ada setiap kali makan. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak ada di setiap kali makan ya kan, misalnya kayak yang hewani itu mungkin dalam 1 minggu 2-3 kali di setiap makannya. Terus kalau yang nabati itu mungkin selalu ada ya kan, di setiap makan bisa sampai 2-3 kali setiap makan itu selalu ada. Dan kalau untuk sayuran setiap masak itu selalu ada sayurnya kan. Kalau buah-buahan itu lumayan jarang ya kak, biasanya dalam 1 minggu itu 2-3 kali makan buah mungkin kak. Ya. Untuk pantangan makan ada nggak? Kalau untuk pantangan makan saya nggak ada kak. Nggak ada ya. Terus biasanya kalau dalam sehari itu makannya berapa kali? Dalam sehari biasanya lebih sering makan 3 kali sehari kak. 3 kali sehari. Terus Mbak biasanya suka konsumsi makanan cepat saji nggak? Suka. Kayak frekuensinya itu biasanya berapa kali? Jarang ya kak, biasanya 1 minggu 2-3 kali aja mungkin mengonsumsi makan kali. Lanjut, Mbak biasanya kalau nyari tempat makan tuh tempat makan di luar ya, biasanya yang diperhatiin pertama kali itu apa yang dulu? Kalau makanan di luar itu yang paling pertama saya lihat itu pasti harga makanannya ya kak. Setelah itu mungkin saya akan menyesuaikan dengan tempat makannya itu, kayak mengutamakan kenyamanan, misalkan kebersihan di tempat makan itu seperti apa, baru saya nanti menyesuaikan dengan rasa di tempat makan itu kak. Oke, lanjut, Mbak ada konsumsi suplemen multivitamin nggak? Ada mengonsumsi tapi tidak terlalu sering, biasanya hanya 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke. Dalam seminggu tuh biasanya ada ngeluangin waktu buat olahraga? Nggak ada olahraga yang benar-benar olahraga seperti jogging dan lain sebagainya kak, tapi mungkin ada kegiatan kayak mencuci atau menyapu yang bisa dibilang sebagai kegiatan olahraga. Oke, mungkin itu aja ya Mbak ya wawancara saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Dea. Selamat sore, perkenalkan saya Bernardin Dwi Fontani. Saya dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak Elizabeth untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya dengan judul perbedaan status gizi mahasiswa indekos dan tidak indekos berdasarkan pola makan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya dari Universitas Katolik Musikaritas, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan saya tidak indekos. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah Mbak bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Kalau gitu langsung saja kita ke pertanyaannya ya Mbak. Mbak sekarang posisinya mengkos atau tidak? Kebetulan saya tidak mengekos dan saya di rumah. Mbak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Untuk penghasilan orang tua dalam sebulan kira-kira berapa ya Mbak? Kalau boleh tahu. Sekitar 3-5 juta. Terus apa sih yang Mbak tahu tentang gizi seimbang? Yang saya tahu tentang apa tadi Mbak? Gizi seimbang itu lebih ke 4 sehat 5 sempurna mungkin ya. Lebih ke makanan mungkin. Kalau untuk makan sehari-hari nih biasanya sering masak atau beli di luar? Sering beli di luar. Apakah Mbak punya pantangan makan tertentu? Tidak punya. Mbak biasanya kalau makan sehari itu berapa kali? 3 kali sehari. Kalau untuk makan sehari-hari, untuk kayak protein hewani, nabati, sayur, buah-buahan itu apakah
di setiap kali makan ada? Ada, tapi tidak selalu dimakan. Mbak biasanya suka konsumsi makanan cepat saji nggak? Dan seberapa sering ya, Mbak? Kalau untuk makanan cepat saji itu kurang ya mungkin. Mungkin bisa seminggu sekali. Kalau Mbak biasanya milih tempat makan di luar tuh yang diperhatikan itu apanya dulu? Apakah harga atau rasa, kebersihan makanan, kebersihan tempat makan, atau kenyamanan tempat makannya, Mbak? Kebersihan tempat makan dan kebersihan makanannya. Mbak ada konsumsi suplemen multivitamin nggak? Ada Propoelix. Dalam seminggu itu biasanya ada ngeluangin waktu buat olahraga? Nggak ada. Baiklah, terima kasih ya Mbak. Mungkin cukup itu saja wawancara saya pada hari ini kepada Mbak Elizabeth. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Timbangannya berat badan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sapa Muzayana. Saya dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancarai Zahra untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya dengan judul perbedaan status gizi mahasiswa indikos dan tidak indikos berdasarkan pola makan. Sebelumnya, Zahra boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azahra Nur Fadila, biasa dipanggil Zahra. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya sangat bersedia. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang pertama, sekarang Zahra ini ngekos atau enggak? Saya lagi ngekos. Oke, anak keberapa? Anak keempat dari 4 bersaudara. Ya. Maaf sebelumnya, untuk penghasilan orang tua dalam sebulan kira-kira berapa ya? Kalau ayah itu sekitar 7.500.000, kalau ibu 7 juta. Oke. Apa sih yang Zahra tahu tentang gizi seimbang? Wah, saya kurang tahu kalau gizi seimbang itu apa. Oke, kurang tahu ya. Kalau untuk makanan sehari-hari nih, biasanya sering beli atau masak? Lebih sering masak nih. Sering masak. Punya tantangan makanan tertentu nggak? Nggak punya, tapi saya kurang suka makan sayur kecambah. Oke. Biasanya makan berapa kali dalam sehari? Seperti biasanya 3 kali. 3 kali. Kalau untuk makan sehari-hari nih, kayak protein hewani, nabati, sayur, buah itu di setiap kali makan ada? Ada. Tapi kalau protein hewani itu saya kurang sering sih, Kak. Jarang gitu. Terus kalau protein nabati yang lebih sering. Oke. Karena lebih murah sih. Kalau buah juga jarang saya. Oke, jarang ya. Kalau untuk konsumsi makanan cepat saji, seberapa sering ya? Lumayan sering sih, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kalau untuk makanan di luar nih, biasanya yang jadi prioritas itu dari segi harga, rasa, kebersihan makanan, kebersihan tempat atau kenyamanannya? Kebersihan sih, makanan tempat sama harganya itu. Zahra ada konsumsi suplemen multivitamin nggak? Enggak ada. Mungkin ya? pas waktu sakit aja sih. Oke. Kalau untuk olahraga dalam seminggu itu berapa kali frekuensinya? Jarang sih, saya nggak pernah olahraga dari dulu. Oke, nggak pernah. Mungkin itu saja wawancara saya pada hari ini. Kepada Zahra, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sapa Muzayana. Saya dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancarai Noval untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan judul perbedaan status gizi mahasiswa indikos dan tidak indikos berdasarkan pola makan. Sebelumnya, Noval boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik,
Perkenalkan, saya Noval Isra Al-Tariq, mahasiswa jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Kelahiran tahun 2002, domisili Palembang. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Noval bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Kalau begitu, langsung saja ke pertanyaannya. Sekarang Noval ngekos atau enggak? Enggak. Anak keberapa? Anak pertama. Dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Oke, 2 bersaudara. Maaf sebelumnya, untuk penghasilan orang tua dalam sebulan kira-kira berapa ya? 15 kisaran. Oke, Novel tahu nggak sih tentang gizi seimbang? Tahu sedikit. Boleh disebutin? Kalau setahu saya gizi seimbang itu seperti 4 sehat 5 sempurna. Oke. Kalau untuk makan sehari-hari nih, biasanya sering masak atau beli di luar? Beli di luar. Di luar. Punya pantangan makan? Tidak punya. Nggak punya. Kalau makan berapa kali sehari? 3 kali. Kalau untuk makanan sehari-hari nih, biasanya untuk kayak protein hewani, nabati, sayuran, buah itu apakah ada di setiap kali makan? Protein setiap kali makan ada, sayuran terkadang ada, buah tidak pernah. Oke. Biasanya untuk konsumsi makanan saji apakah suka atau enggak? Cepat saji, suka. Oke. Untuk frekuensi makan cepat saji 3-4 kali dalam 1 minggu. Untuk pemilihan makan nih, kalau untuk makan di luar biasanya memperhatikan apa? Kalau dari sisi harga atau rasa, kebersihan, atau kenyamanan tempat? Harga dan rasa. Harga dan rasa. Novel ada konsumsi suplemen? Multivitamin gitu? Nggak ada. Kalau untuk olahraganya, frekuensi dalam seminggu? Berapa kali? Tidak pernah olahraga. Oke. Mungkin itu saja wawancara yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Kepada Noval, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sapa Muzayana. Saya dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancarai Safitri untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan judul perbedaan status gizi mahasiswa indikos dan tidak indikos berdasarkan pola makan. Sebelumnya, Safitri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Safitri Suci Pratiwi, domisili di Talang Jambi, Palembang. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Safitri bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Kalau begitu, langsung saja ke pertanyaannya. Sekarang Safitri ngekos atau enggak? Tidak, tinggal sama keluarga. Oke, sama keluarga ya. Safitri anak keberapa? Anak kedua dari 4 bersaudara. Oke, maaf sebelumnya ya, untuk penghasilan orang tua dalam sebulan kira-kira berapa ya, Mbak? Untuk penghasilan sekitar 1,5 juta sebulan. Oke. Apa yang Mbak tahu tentang gizi seimbang? Gizi seimbang. Gizi seimbang itu mungkin zat-zat gizi yang terkandung di makanan sehari-hari yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya yang terkandung di makanan yang kita konsumsi, apakah proteinnya terlengkapi, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Atau mungkin bisa juga dari segi jadwal olahraga yang teratur dan pengecekan berat badan secara terjadwal mungkin ya. Oke. Kalau untuk makan sehari-hari, biasanya sering masak atau beli di luar?
Kalau untuk makanan sehari-hari seringnya masak di rumah, Oke, makan masak. di rumah. Kalau untuk pantangan makan, apa ada pantangan tertentu? Kalau sejauh ini pantangannya cuman udang, selain itu udah nggak kate sih. Oke. Kalau untuk makanan sehari-hari, biasanya itu untuk kayak protein hewani, nabati, sayuran, buah itu apa ada di setiap kali makan? Kalau di setiap kali makan tuh tidak, tapi mungkin kadang kan di satu waktu tuh protein hewaninya ada, sedangkan protein nabatinya udah ada. Mungkin kebalikannya juga, tapi ada kadang satu waktu tuh seluruh aspek proteinnya terlengkapi, cak buah-buahan, sayur-sayuran, protein hewani, nabati, gitu. Oke. Biasanya makan berapa kali sehari? Kalau untuk makan biasanya 2 kali sehari, tapi kadang kan juga sering 3 kali sehari sih. Kalau tidak lagi mager mungkin 3 kali sehari, pagi, sore, malam. Oke. Kalau untuk pemilihan tempat makan di luar nih, ini biasanya merhatiin apanya dulu? Apa dari segi harga, rasa, kebersihan makanan, kebersihan tempat, atau kenyamanan? Kalau untuk makan di luar ya, Iya. biasanya yang pertama itu kebersihan makanannya dulu kan. Terus yang kedua, harganya yang pasti sesuai di kantong atau tidak. Baru rasanya. Oke. Safitri ada konsumsi suplemen multivitamin nggak? Tidak kate. Nggak ada. Kalau untuk olahraga biasanya seminggu berapa kali? Kalau seminggu tuh jarang, mungkin 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Mbak biasanya suka beli makanan cepat saji nggak? Ini boleh disebutin frekuensinya ya. Kalau untuk makanan cepat saji itu jarang ya, bisa kadang 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, karena selain penghematan itu juga kurang baik juga kan untuk kesehatan tubuh gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja wawancara saya pada hari ini. Kepada Safitri, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sapa Muzayana dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancari Lesvida untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Perbedaan Status Gizi Mahasiswa Indekos dan Tidak Indekos Berdasarkan Pola Makan. Sebelumnya kepada Lesvida dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lesvida Alfiani, umur 19 tahun, mahasiswa aktif program studi farmasi Universitas Sriwijaya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Lesvida bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia. Oke, sekarang Lesvida ngekos atau enggak? Enggak. Anak keberapa? Anak kedua dari 4 saudara. Oke, maaf sebelumnya ya, untuk penghasilan orang tua kira-kira sebulan berapa ya? Sekitar mungkin lebih dari 7 juta. Oke, untuk gizi seimbang apa yang Lesvida tahu tentang gizi seimbang? Gizi seimbang itu susunan pangan yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip, aktivitas, PHBS, dan pemantauan berat badan. Oke, kalau untuk makannya biasanya lebih sering masak atau beli di luar? Biasanya sehari-hari masak. Berapa kali makan dalam sehari? Dalam sehari makannya 3 kali, pagi, siang, dan malam. Oke, untuk konsumsi cepat saji biasanya seberapa sering? Jarang sih, tapi biasanya mungkin 2-3 kali dalam 1 bulan. Oke, kalau untuk makan sehari nih biasanya untuk kayak protein hewani, nabati, sayur dan buah itu apakah ada di setiap kali makan? Kalau protein hewani biasanya ada, tapi kalau untuk sayur-sayuran jarang sih. Oke, biasanya kalau untuk milih tempat makan di luar nih yang lebih diperhatiin dulu apa? Dari harga, rasa, kebersihan atau kenyamanan? Biasanya sih kebersihan. Lesvida sendiri untuk konsumsi suplemennya ada? Nggak ada. Kalau frekuensi olahraga dalam seminggu? Kalau sekarang sih udah jarang, tapi dulu biasanya 1 minggu sekali sering jogging atau main sepedaan gitu. Lesvida punya pantangan makan nggak? Biasanya saya suka alergi seafood.
Saja wawancara pada hari ini. Kepada Leswida, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Bernardin Dwi Fontani dari Universitas Sriwijaya, program studi gizi. Izin mewawancara Ibu dengan Ibu siapa? Selamat sore Mbak Konta. Saya Ibu Pestaria Saragi. Saya ingin bertanya nih Bu, gizi seimbang itu apa sih? Kalau dalam kacamata Ibu ya, itu berasal dari kata seimbang. Kalau seimbang berarti ini dan lari ke gizi, berarti yang dikonsumsi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Karena kalau misalkan gizi yang dikonsumsi itu tidak seimbang, itu akan mengakibatkan nanti banyak hal kepada yang yang bersangkutan begitu. Jadi gizi seimbang, kalau misalnya energi yang dikeluarkan itu besar hari ini, maka gizi yang dikonsumsi juga ya harus sebutuhnya dengan apa yang dia harus keluarkan. Jadi juga pengaruh dengan umur juga. Kalau anak kecil beda lagi gizi yang dibutuhkan, remaja butuhnya beda lagi, orang tua dan dewasa juga butuh. Maka diseimbangkan artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Kalau mengenai makan yang baik itu sebaiknya satu hari berapa kali? Ya tentu 3 kali lah, dan itu pun harus dilihat waktu, jangan 3 kali tetapi misalnya sarapan, tapi sarapan jam 11, makan siang katanya makan siang jam 3, makan malam jam 10. Jadi ya disesuaikan 3 kali sehari dengan ya yang pada umumnya lah sesuai dengan kesehatan, kebutuhan tubuh kita. Sarapan antara jam berapa, misalnya jam 6 sampai jam 8, misalnya siang itu jam 12 sampai jam 1 atau setengah 12 sampai setengah 2 lah paling lambat gitu. Terus makan malam jam 5 sampai jam 7 gitu. Jadi 3 kali sehari itulah yang baik menurut Ibu. Lebih bagus kebersihan terutama kalau beli. Kemudian kalau beli ini ada kecenderungan kita kan makan banyak, tidak sesuai sebenarnya yang kita butuhkan gitu, apalagi kalau sudah berumur ataupun remaja sebenarnya sekarang misalnya senang dengan fast food, padahal yang dibutuhkan sebenarnya yang sayur, buah gitu. Nah jadi ya jauh lebih baik untuk orang tua, untuk ibu-ibu untuk masak di rumah gitu. Jadi nggak ada lagi zaman sekarang ini istilah ibu-ibu nggak bisa masak. Menurut saya banyak itu di YouTube cara mengolah makanan, mulai dari yang sederhana sampai yang paling mewah pun ada gitu. Jadi ya bagusnya masak, Mbak. Makasih. Kita ingin memilih makan di luar. Kalau Ibu kan jarang makan di luar dan jarang memesan makanan ya, tetapi kalaupun itu dilakukan biasanya ada momen-momen tertentu, misalnya ulang tahun atau mengajak teman atau seseorang dalam momen-momen tertentu begitu ya, makan di luar ataupun sangat terpaksa sudah jam makan tapi masih di luar gitu. Nah yang paling penting adalah tempatnya itu bersih, terus tidak di pinggir jalan yang kalau lewat mobil banyak debu gitu. Biasanya kalaupun makan saya langsung cek dulu itu banyak lalat enggak gitu di situ. Terus lihat itu tempat cuci piringnya di mana. Jangan-jangan satu ember untuk sekian mangkok gitu. Kemudian lihat lagi lapnya itu bersih enggak. Terus kalau dia misalnya setelah melayani ibu lihat apakah dia cuci tangan apa enggak gitu. Nah itu tuh sangat pengaruh. Kemudian orang-orangnya rapi bersih enggak. Kalau itu belepotan gitu, keringat atau bau ketek macam-macam lah. Intinya itu harus dari kebersihan dulu diutamakan. Soal rasa ya
boleh juga, tetapi terutama kebersihan, kemudian juga terjangkau tempatnya, kemudian murah begitu, tidak terlalu mahal. Tapi terutama tadi kebersihan dari baik tempat, petugasnya pun makanannya. Kalau sekali udah ketemu lalat atau apa gitu, atau pas kita makan gitu lalatnya ada satu aja, aduh udah nggak selera lagi makannya itu gitu. Itu Mbak. Terima kasih Mbak. Perlu nggak sih Bu mengkonsumsi suplemen multivitamin untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini ya memang karena ya perlu sih, tapi itu pun untuk setiap orang, nggak harus setiap orang yang melihat kebutuhan tadi apakah dia sudah menyuplai gizi seimbang tadi, karena sekarang memang musim virus, lalu harus dilihat juga kondisi ekonomi. Maka kalau kata perlu tadi ya kalau memang dia merasa punya uang cukup untuk beli silahkan, tapi kalau sudah gizinya udah seimbang juga tidak perlu menurut saya itu untuk suplemen-suplemen itu, karena suplemen ini pun belum tahu, kadang-kadang kita kan beda merek sudah beda lagi isinya, kemudian bukan berarti yang banyak promosinya itu yang bagus, belum tentu juga. Jadi lihat ininya lah, menurut saya nggak terlalu sih, yang penting gizi seimbang tadi dijalankan, kemudian dengan kondisi sekarang kan istirahatnya juga cukup karena ini kan musim corona, jadi gizi seimbang, kemudian pikiran pun selalu bersyukur, fresh, gembira, kemudian ini tadi istirahat cukup itu, jadi suplemen itu nomor sekian lah. Bagi yang punya uang cukup silahkan, tapi kalau untuk yang ekonomi pas-pasan saya rasa itu sulit juga gitu. Makasih Mbak. Saran waktu yang baik untuk melakukan olahraga kira-kira kapan ya Bu? Yang baik itu sebenarnya pagi ya, pagi itu bangun pagi jam-jam mulai dari jam 5:30 lah sampai jam 8 gitu pagi. Tetapi sekarang ini kan banyak juga orang yang sangat sibuk sampai malam gitu ya. Kalau malam ya bisa aja sih, kadang-kadang pulang kerja orang sampai malam masih di game gitu. Di rumah juga bisa, mungkin tergantung olahraga mana yang dia tekuni ya. Sebelum tidur misalnya kalau rutin 10 menit, 15 menit gitu ya. Misalnya kalau dia ada keluhan misalnya di pinggang, berarti dia olahraganya pinggang, itu juga kan nggak butuh banyak waktu gitu. Kalau dia misalnya ada gangguan di perutnya, buncit misalnya, ya bisa mengecilkan perut 15 menit. Di YouTube juga ada banyak panduan-panduan untuk olahraga. Nah untuk waktu itu yang paling bagus pagi, tetapi itu tadi lihat lagi kebutuhan masing-masing dan kesibukan masing-masing gitu, artinya disesuaikan lah gitu. Makasih Mbak. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik Kak Ponta, semoga sukses. Terima kasih juga sudah menjadikan Ibu informan. Bye-bye.